Ini adalah cerita tentang menolong gadis cantik yang tergeletak di tengah hutan. Seorang pemuda buruh tani ini mendapatkan keajaiban ini. Matahari pagi baru saja menembus celah-celah pepohonan di ladang jagung milik Raka. Angin sepo-sepo membawa aroma tanah basah dan rerumputan yang masih tersiram embun. Raka, pemuda berusia 20 tahun itu, sedang membungkuk, menggenggam cangkul tua di tangan kanannya, sementara tangan kirinya membersihkan rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman jagung. Tubuhnya yang kekar karena pekerjaan keras terlihat lincah meski kotor oleh tanah. Sejak kecil, Raka hidup di desa terpencil di kaki bukit. Orang tuanya telah tiada, dan ia bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup serba kekurangan, Raka dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras, jujur, dan memiliki hati yang baik. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, ia fokus pada pekerjaannya, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Ada keheningan yang tak biasa di hutan yang mengelilingi ladang. Burung-burung enggan berkicau, dan angin membawa bisikan seakan menuntun langkahnya. Tiba-tiba, terdengar suara lemah, seperti seseorang merintih. Raka berhenti, menengok ke arah hutan. Siapa itu? Gumamnya pelan, hatinya berdebar. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, rintihan seorang perempuan. Tanpa pikir panjang, ia menaruh cangkul dan berlari menuju sumber suara, menembus semak-semak dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Setelah beberapa menit berjalan hati-hati, Raka menemukan pemandangan yang membuatnya terkejut dan sekaligus cemas. Di tengah hutan, berbaring di atas tanah yang lembab, seorang gadis cantik tampak lemah. Rambut hitamnya kusut, pakaiannya sobek dan kotor, sementara wajahnya pucat, seolah kehilangan banyak darah atau kekuatan. Mata gadis itu terpejam rapat, bibirnya bergetar samar. Raka menunduk, hatinya dipenuhi rasa iba. Hei, kau baik-baik saja. Suaranya gemetar sedikit, tapi cukup untuk menarik perhatian gadis itu. Ia mengulurkan tangannya, memeriksa denyut nadinya. Ternyata gadis itu masih bernapas, meski lemah. Dalam sekejap, Raka sadar ia harus segera bertindak. Tidak ada desa dekat hutan ini, dan membawa gadis itu ke rumah sakit tampak mustahil. Dengan tenaga yang tersisa, ia menggendong gadis itu ke pundaknya, merasakan berat tubuhnya yang rapuh. Jalan setapak hutan terasa panjang, rintangan demi rintangan menghadang, tapi Raka tidak peduli. Ia menelusuri jalur sempit, menghindari akar pohon dan batu-batu besar, sementara jantungnya berdegup kencang karena kombinasi ketegangan dan kelelahan. Sesampainya di rumahnya yang sederhana, Raka menempatkan gadis itu di atas tikar bersih. Rumah kayu kecilnya hanya memiliki satu kamar dan dapur sederhana, tapi ia berusaha membuat lingkungan nyaman untuk gadis itu. Ia mengambil air bersih, kain bersih, dan obat-obatan seadanya yang disimpan ibunya dulu. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka-luka di tangan dan kaki gadis itu, meski tangannya gemetar karena tidak terbiasa merawat orang sakit. Gadis itu membuka matanya perlahan. Matanya yang besar dan indah menatap Raka dengan pandangan bingung dan takut. Siapa kau? Gumamnya lemah. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku, Raka. Aku yang menemukannya di hutan. Jangan takut, kau aman sekarang, jawab Raka lembut. Meski dirinya pemuda sederhana, ia mencoba menenangkan gadis itu dengan senyuman hangat. Gadis itu menarik napas panjang, mencoba duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Raka membantu menopang punggungnya. Kau harus beristirahat. Kau terluka parah kalau berada di hutan sendirian. Aku akan merawatmu, kata Raka. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang gadis ini,
sesuatu yang berbeda dari orang biasa. Namun, ia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkan hal itu. Seiring waktu berlalu, Raka menyiapkan minuman hangat dari jahe dan madu yang ia simpan untuk diri sendiri. Ia memberi gadis itu sedikit demi sedikit, memastikan ia bisa menelan. Gadis itu menatapnya dengan mata berbinar, meski masih lemah. "Kenapa kau menolongku?" tanyanya lirih. Raka tersenyum kecil, menunduk. "Karena itu yang seharusnya kulakukan. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menderita begitu saja." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi tulus. Gadis itu menatap Raka lama, seolah ingin mengerti siapa orang yang berdiri di depannya ini. Malam mulai turun. Lampu minyak di rumah kayu Raka menebarkan cahaya hangat, menciptakan bayangan lembut di dinding. Gadis itu terlelap di samping Raka, sementara ia duduk di kursi kayu, menatap hutan yang gelap dari jendela. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan ketegangan. Siapa gadis ini? Mengapa ia ada di hutan sendirian? Dan mengapa, entah bagaimana, ia merasa bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya? Tak terasa, angin malam membawa aroma misterius dari hutan. Ada perasaan hangat yang aneh di udara, seolah dunia sedang tersenyum padanya. Raka tidak menyadarinya, tapi tindakan sederhana menolong gadis itu telah membuka pintu keajaiban yang akan mengubah hidupnya. Ladangnya, rumahnya, bahkan hatinya sendiri mungkin tidak akan pernah sama lagi. Di luar, pepohonan bergoyang pelan, seolah menyambut kehadiran gadis itu dan Raka yang berhati mulia. Dalam keheningan malam, suara alam menyatu dengan ketukan jantung Raka. Ia menatap gadis yang kini tertidur lelap, dan dalam hati ia berjanji, "Aku akan melindunginya, tidak peduli apa yang terjadi." Dan begitulah, malam pertama pertemuan mereka berlalu. Di dalam rumah kayu sederhana itu, dua kehidupan yang berbeda, seorang pemuda buruh tani dan seorang gadis cantik yang misterius, bertemu dalam keadaan tak terduga. Dan tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal dari perjalanan penuh keajaiban, cinta, dan tantangan yang akan menguji keberanian dan ketulusan hati mereka. Pagi berikutnya, sinar mentari menembus celah jendela rumah kayu Raka. Alana masih terlelap, wajahnya pucat tapi lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Raka duduk di kursi kayu dekat tempat tidurnya, menatap gadis itu dengan hati penuh kekhawatiran. Ia merasa tanggung jawabnya kini lebih berat, bukan hanya sekadar bekerja di ladang, tetapi menjaga nyawa seseorang yang rapuh. Raka memutuskan untuk menyiapkan sarapan sederhana, bubur jagung hangat yang ia buat dari ladangnya sendiri. Aroma bubur memenuhi ruangan kecil, dan perlahan-lahan Alana membuka matanya. Mata hitamnya menatap Raka, masih lemah tapi penuh rasa penasaran. "Apa? Ini rumahmu?" tanyanya pelan. Raka tersenyum, sedikit canggung. "Iya. Aku tinggal sendiri di sini. Kau aman sekarang." Ia menaruh mangkuk bubur di meja dan membantunya duduk. Alana menatap mangkuk itu, lalu menatap Raka lagi. Ada rasa terkejut sekaligus tak percaya di wajahnya. Seiring Alana makan, Raka memperhatikannya dengan seksama. Luka di lengannya sudah mulai membaik, tapi wajahnya masih pucat. Kau siapa sebenarnya?" tanya Raka pelan. Ia tidak ingin terdengar menekan, hanya ingin memahami gadis yang telah masuk ke hidupnya secara tiba-tiba. Alana menelan sedikit air, menunduk, lalu berkata dengan suara lirih, "Namaku Alana. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di hutan itu. Aku ingat, dikejar orang-orang, lalu semuanya gelap." Suaranya bergetar,
seolah baru bisa melepaskan ketegangan yang menahan selama beberapa jam terakhir. Raka merasakan getaran aneh di hatinya. Gadis ini tampak lemah, takut, tapi ada sesuatu di matanya yang tidak biasa, keanggunan alami, kecerdasan, dan keberanian yang tersembunyi. Ia mengangguk pelan. "Tidak apa-apa. Kau tidak sendirian lagi. Aku akan menjagamu," kata Raka. Kata-kata itu sederhana, tapi tulus. Hari itu, Raka menghabiskan waktu merawat Alana. Ia membersihkan luka-lukanya, mengolesi dengan ramuan sederhana dari daun dan minyak panas, dan menyiapkan minuman hangat untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Alana, meski lemah, mulai bercerita tentang perasaannya, rasa takut saat tersesat, ketidakpastian akan masa depannya, dan kesedihan karena terpisah dari keluarganya. "Raka, kenapa kau begitu baik padaku?" tanya Alana suatu saat, matanya menatap lurus ke Raka. Raka tersenyum tipis, menunduk. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kau membutuhkan pertolongan, dan aku tidak bisa membiarkanmu menderita." Alana menunduk lagi, tersipu, tapi ada senyum tipis di wajahnya. Raka merasa ada ikatan yang mulai terbentuk, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa simpati. Namun ia juga sadar, gadis ini menyimpan misteri yang belum terungkap. Ia ingin tahu siapa Alana sebenarnya, mengapa ia bisa sampai di hutan, dan apa yang sedang terjadi di balik matanya yang menatap tajam setiap kali ada kesempatan. Sore harinya, Raka memutuskan untuk menelusuri hutan sedikit lebih dalam, berharap menemukan petunjuk tentang siapa gadis ini dan bagaimana ia bisa tersesat di tempat terpencil itu. Ia membawa peralatan sederhana, parang, tali, dan lampu minyak. Alana, yang kini mulai merasa sedikit lebih kuat, mengamati dari jendela. "Raka, hati-hati," katanya pelan, suaranya masih terdengar lemah. "Hutan itu tidak aman." Raka tersenyum, menepuk pundaknya. "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Ia meninggalkan rumah kayu, menyusuri jalur sempit di antara pepohonan tinggi, tanah lembab di bawah kakinya. Setiap langkah membuatnya lebih waspada. Suara hewan malam terdengar samar, dan bayangan pepohonan bergoyang seperti hidup sendiri. Beberapa jam kemudian, Raka kembali ke rumah dengan seikat daun obat yang biasa digunakan penduduk desa untuk meredakan demam dan luka. Alana membantunya meletakkan daun-daun itu di meja. "Ini akan membantumu merawatku?" tanyanya. "Ya," jawab Raka. "Kau harus cepat pulih." Malam tiba, dan keheningan malam membawa rasa damai yang aneh. Alana tidur dengan lebih nyenyak, sementara Raka duduk di sampingnya, memikirkan pertemuan yang tak terduga ini. Ia menyadari bahwa hidupnya yang sederhana kini berubah. Gadis misterius ini telah memasuki dunia kecilnya, dan entah bagaimana, ia merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan semata. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan datang karena kebaikan hatinya hari itu. Beberapa hari kemudian, perubahan kecil mulai muncul. Ladang Raka yang selama ini subur tapi biasa-biasa saja, kini tampak lebih hijau, jagungnya tumbuh lebih lebat. Ia merasa ada energi aneh menyelimuti desanya. Bahkan ternak di kandangnya terlihat lebih sehat dan lincah. Raka tidak bisa menjelaskan fenomena ini, tapi ia tahu hal ini berhubungan dengan kehadiran Alana. Alana, meski mulai pulih, masih menyimpan misteri tentang asal-usulnya. Ia tidak mau menceritakan semuanya kepada Raka, hanya memberi petunjuk samar tentang keluarganya yang kaya dan musuh yang mengejarnya. Setiap kali ia menyinggung masa lalunya, matanya tampak sendu dan raut wajahnya berubah serius. Raka pun mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri.
Hatinya yang sederhana kini dipenuhi perasaan baru, keinginan melindungi, rasa kagum, dan ketertarikan yang perlahan tumbuh. Ia menyadari, meski hidupnya sederhana, kini ia memiliki tujuan baru, menjaga Alana, menyingkap misteri yang menyelimutinya, dan menghadapi tantangan yang mungkin datang dari dunia luar yang penuh bahaya. Malam itu, Raka menatap langit gelap dari jendela rumah kayunya, merenung. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, Alana. Tapi aku berjanji, tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi tekad yang lahir dari hati yang tulus. Dan begitulah, bab 2 berakhir dengan rasa penasaran yang semakin meningkat. Siapa Alana sebenarnya? Mengapa ia berada di hutan? Dan apa yang membuat kehadirannya mampu membawa perubahan ajaib dalam hidup seorang pemuda buruh tani yang sederhana? Bab ini menyiapkan panggung untuk konflik dan keajaiban yang akan berkembang di bab-bab berikutnya. Hari-hari berlalu di rumah kayu Raka. Ladang jagungnya semakin subur, udara terasa lebih segar, dan Raka mulai merasakan energi baru yang aneh tapi menenangkan. Meski begitu, rasa penasaran terhadap gadis misterius yang ia selamatkan terus mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya Alana? Mengapa ia bisa tersesat di hutan? Dan dari mana asalnya? Suatu sore, saat matahari mulai merendah di balik bukit, Alana duduk di depan rumah, menatap ladang yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Raka membawa beberapa jerami untuk memberi makan kambing di kandang. Saat ia kembali, ia melihat Alana menatapnya dengan tatapan serius, berbeda dari biasanya. Raka, suara Alana terdengar lebih tegas kali ini. Aku rasa aku harus menceritakan sebagian dari apa yang terjadi padaku. Raka meletakkan jerami di tanah dan duduk di sampingnya. Kau tidak harus menceritakan semuanya jika belum siap. Tapi aku akan mendengarkan, jawabnya lembut, menaruh tangan di pangkuannya seolah memberi rasa aman. Alana menunduk, menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Aku berasal dari kota besar. Keluargaku cukup terpandang, kaya. Tapi beberapa minggu lalu, ada orang-orang yang ingin mengambil sesuatu dariku, sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Aku mencoba lari, tapi mereka mengejarku. Aku tersesat di hutan itu, dan kemudian aku bertemu denganmu. Suaranya bergetar, tapi ada keteguhan di mata hitamnya yang indah. Raka menatapnya, jantungnya berdegup cepat. Cerita ini membuka tabir misteri yang selama ini membayangi gadis itu. Ia merasa bahwa keberadaannya di hutan bukan sekadar kebetulan. Kau berani sekali, katanya akhirnya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kau berhasil bertahan hidup. Alana tersenyum tipis, tapi matanya tetap sendu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika kau tidak menolongku, mungkin aku tidak akan selamat. Raka merasakan hangat yang aneh di dadanya. Gadis ini, yang sebelumnya asing baginya, kini tampak rapuh sekaligus kuat. Ia ingin melindungi Alana, tidak peduli apa risiko yang menghadang. Aku berjanji, Alana. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, katanya, suaranya mantap. Mereka berdua duduk dalam keheningan beberapa saat, hanya suara angin dan daun yang bergesekan terdengar. Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Alana, cara ia menggenggam tangan dengan cermat, tatapan matanya yang penuh rahasia, dan senyumnya yang jarang muncul tapi memikat. Rasa kagum dan ketertarikan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Malam tiba, dan keheningan rumah kayu itu semakin terasa. Alana menceritakan lebih banyak tentang dirinya, tentang keluarga yang kaya, pendidikan yang tinggi, dan tekanan yang ia alami karena kejaran orang-orang jahat. Raka mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk,
sesekali menatap matanya yang berbinar. Namun, ada sesuatu yang lebih dari cerita Alana yang membuat Raka penasaran, energi misterius yang muncul sejak ia berada di dekatnya. Tanah di ladangnya menjadi lebih subur, tanaman tumbuh lebih lebat, dan ternak di kandangnya tampak lebih sehat. Raka tidak bisa menjelaskan fenomena ini, tapi ia mulai menyadari bahwa kehadiran Alana membawa perubahan nyata, seolah ada keajaiban yang menyertai gadis itu. Beberapa hari kemudian, ketenangan mereka mulai terganggu. Di tepi desa, beberapa orang asing tampak mengintai rumah kayu Raka dari kejauhan. Mereka berpakaian rapi, namun ada aura menakutkan dan penuh tipu daya dari mereka. Raka melihat dari jauh, hatinya berdebar. "Mereka datang untukmu, Alana," gumamnya dalam hati. Alana menatap keluar jendela, matanya memerah sedikit karena emosi. "Aku tahu, mereka tidak akan berhenti sampai menemukan aku. Tapi kau sudah memberiku tempat aman. Aku tidak ingin merepotkanmu," katanya lembut, suaranya nyaris berbisik. Raka menggenggam tangannya. "Kau tidak merepotkan. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Aku berjanji." Kata-kata itu bukan hanya janji, tapi tekad yang lahir dari ketulusan hati. Malam itu, mereka berdua berbicara panjang lebar tentang masa depan. Alana mulai membuka sedikit demi sedikit rahasia tentang kekuatan yang dimilikinya, kemampuannya merasakan hal-hal yang orang lain tidak bisa, intuisi tajam, dan energi yang membuat lingkungannya lebih hidup. Raka mendengarkan dengan kagum, merasakan keajaiban yang mulai menyelimuti hidupnya. Esok harinya, Raka dan Alana memutuskan untuk membuat rencana. Mereka tidak bisa tinggal pasif menunggu orang jahat datang. Ladang, rumah, dan desa mereka harus dijaga. Raka mulai melatih dirinya sendiri untuk menghadapi ancaman, menggunakan kecerdikan, keberanian, dan sedikit intuisi yang muncul sejak ia dekat dengan Alana. Hari-hari berikutnya, ikatan antara Raka dan Alana semakin kuat. Mereka tertawa bersama, saling menjaga, dan berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Rasa kagum dan ketertarikan Raka pada Alana mulai berubah menjadi perasaan lebih dalam, cinta yang muncul dari ketulusan, kepedulian, dan kekaguman pada keberanian gadis itu. Namun, bayangan ancaman tetap menghantui. Orang-orang yang mengejar Alana semakin dekat, dan Raka menyadari bahwa waktu mereka tidak lama. Ia harus mempersiapkan diri, bukan hanya untuk melindungi Alana, tetapi juga menghadapi perubahan aneh yang mulai terjadi di sekelilingnya. Ladangnya semakin subur, ternaknya lebih sehat, dan energi misterius yang menyelimuti rumahnya semakin kuat. Di akhir bab ini, Raka menatap Alana, dan hatinya dipenuhi tekad. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apapun yang menghadang, aku akan tetap di sisimu. Bersama-sama, kita akan menghadapi semuanya." Malam itu, angin malam membawa aroma hutan yang hangat dan misterius. Dua kehidupan yang berbeda kini telah menyatu, seorang pemuda buruh tani dan seorang gadis cantik yang misterius. Dan tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju keajaiban besar telah dimulai. Matahari sore mulai merunduk di balik bukit, menyisakan semburat oranye di langit. Di desa kecil tempat Raka tinggal, ketenangan yang biasa terasa mulai terganggu. Beberapa warga memperhatikan orang-orang asing berpakaian rapi yang muncul di tepi desa. Mereka mengintai rumah-rumah penduduk dengan tatapan mencurigakan. Tidak ada yang tahu tujuan pasti mereka, tapi aura mengancam terasa jelas di udara. Raka sedang memeriksa ladangnya ketika ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bayangan bergerak cepat di antara pepohonan hutan. Ia segera menghentikan pekerjaannya, menatap tajam ke arah gerakan itu. Instingnya mengatakan ada bahaya mendekat.
Segera ia berlari menuju rumah, hatinya berdebar, memikirkan Alana yang kini sedang berada di dalam rumah kayu kecilnya. Sesampainya di rumah, Raka melihat Alana sedang menyapu lantai, wajahnya sedikit tegang saat menyadari kehadiran orang asing di desa. "Raka, kau melihat mereka?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Ya, mereka bukan orang biasa. Mereka mencarimu, dan mereka bisa berbahaya. Kita harus waspada." Ia menatap matanya serius, mencoba menenangkan gadis itu meski hatinya sendiri dipenuhi kekhawatiran. Malam itu, ketegangan semakin meningkat. Dari balik pepohonan hutan, suara langkah kaki terdengar jelas. Lampu minyak di rumah Raka bergetar karena angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Alana menunduk di dekat jendela, tangannya menggenggam erat tangan Raka. "Raka, mereka datang untukku. Aku bisa merasakannya," bisiknya, suaranya serak karena takut. Raka menatap gadis itu, hatinya penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Tidak lama kemudian, beberapa orang asing muncul di tepi ladang. Mereka membawa alat-alat dan senjata sederhana, tampak seperti siap menyerang. Raka bersembunyi di balik pohon bambu, matanya mengikuti setiap gerakan mereka. Ia sadar bahwa meski dirinya hanya seorang buruh tani biasa, ia harus menggunakan akal, keberanian, dan sumber daya yang ada untuk melindungi Alana. Dengan hati-hati, Raka mengatur jebakan sederhana di sekitar ladang, ranting-ranting yang digantung, batu yang ditempatkan di tempat strategis, dan semak-semak yang bisa menghalangi pandangan. Ia tahu jebakan itu tidak akan melukai serius musuh, tapi cukup untuk memberi waktu bagi dirinya dan Alana jika terjadi serangan. Beberapa jam kemudian, orang-orang asing itu mulai mendekat, tanpa menyadari jebakan yang telah disiapkan Raka. Saat salah satu dari mereka menginjak ranting jebakan, suara patah terdengar keras, membuat mereka kaget. Raka memanfaatkan momen itu untuk menyalakan lampu minyak besar di depan rumah, menciptakan bayangan yang menakutkan dan menutupi pergerakannya. Di dalam rumah, Alana memegang erat tangan Raka. "Raka, aku takut," gumamnya. Raka menatap matanya dengan lembut. "Aku di sini, Alana. Kita akan baik-baik saja. Percayalah padaku." Kata-kata itu bukan sekadar menenangkan, tapi menegaskan tekadnya. Ia tahu, gadis ini telah mengubah hidupnya, tidak hanya dengan kehadirannya, tetapi juga dengan keajaiban yang mulai muncul di sekitar mereka. Ladang yang subur, ternak yang sehat, dan energi yang terasa kuat, semuanya memberi Raka keyakinan bahwa mereka bisa bertahan. Orang-orang asing itu mulai kehilangan arah karena jebakan sederhana yang dibuat Raka. Beberapa dari mereka terpeleset, beberapa tersandung, dan kekacauan kecil terjadi di tepi ladang. Raka memanfaatkan situasi itu untuk membawa Alana masuk ke rumah dan mengunci pintu dengan cepat. Ia menarik tirai jendela agar mereka tidak terlihat dari luar. Malam itu terasa panjang. Angin hutan menggoyangkan pepohonan, menciptakan suara-suara menyeramkan. Alana bersembunyi di dekat Raka, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi," bisiknya. Raka meraih tangannya, menatapnya dalam-dalam. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan melewati ini bersama." Ia tahu, keberanian yang ia miliki sekarang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk gadis yang telah menyelamatkan hatinya dari kesepian dan rutinitas hidup yang monoton. Pagi berikutnya, orang-orang asing itu pergi, namun Raka tahu mereka belum menyerah. Alana duduk di beranda, menatap Raka dengan campuran kekaguman dan rasa terima kasih. "Raka,
Kau berani sekali, katanya pelan. Raka tersenyum tipis, menunduk. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kau aman sekarang, tapi kita harus tetap waspada. Hari-hari berikutnya, Raka semakin memperkuat rumah dan ladangnya. Ia membuat pagar tambahan, menyiapkan tempat persembunyian di hutan, dan mengajari Alana cara menghadapi situasi darurat. Gadis itu belajar cepat, menunjukkan ketangguhan dan kecerdasannya membuat Raka kagum. Ia mulai menyadari bahwa Alana bukan hanya cantik dan rapuh, tapi juga memiliki keberanian yang luar biasa. Seiring waktu, keajaiban kecil mulai muncul lagi. Ladang yang telah subur kini tampak semakin hidup, tanaman tumbuh lebih cepat, dan ternak menjadi lebih kuat. Raka mulai percaya bahwa keberadaan Alana membawa energi positif yang luar biasa. Ia merasa bukan hanya keberanian dan kecerdikannya yang akan melindungi gadis itu, tetapi juga keajaiban yang ikut hadir bersama Alana. Di akhir bab 4, malam kembali menyelimuti desa. Raka duduk di beranda, memandang Alana yang sedang membaca buku sederhana yang ia temukan di rumahnya. Mereka berdua tahu ancaman belum berakhir, tapi ikatan yang terbentuk semakin kuat. Raka merasakan bahwa tindakan menolong gadis misterius ini telah membuka jalan bagi keajaiban yang lebih besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Alana dan desa kecil mereka. Dan begitulah, bab 4 berakhir dengan ketegangannya meningkat. Ancaman nyata sudah datang, Raka harus tetap waspada, dan keajaiban mulai menunjukkan tanda-tanda hadir di dunia mereka. Pagi itu, matahari menembus celah-celah pepohonan dengan lembut, menyinari ladang jagung Raka yang kini tampak lebih hijau dan lebat dibanding sebelumnya. Raka berdiri di tepi ladang, menatap tanaman yang bergoyang di terpa angin, hatinya dipenuhi perasaan aneh, antara kagum, penasaran, dan bahagia. Sejak beberapa hari terakhir, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Ladangnya yang sebelumnya biasa-biasa saja kini tumbuh subur dengan cara yang hampir ajaib. Alana berdiri di sampingnya, wajahnya masih pucat namun matanya berbinar. Raka, kau melihat ini? Tanyanya sambil menunjuk jagung yang tampak lebih tinggi dan sehat dari biasanya. Raka mengangguk perlahan, jantungnya berdegup kencang. Aku tidak pernah melihat ladang tumbuh secepat ini. Ini seperti keajaiban. Ia menurunkan pandangannya ke tanah, mencoba merasakan energi yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang terasa hangat dan positif. Alana tersenyum tipis, seolah menyadari apa yang terjadi. Mungkin, aku tidak sendirian di sini, gumamnya, suaranya lembut. Kata-kata itu terdengar misterius, tetapi Raka menangkapnya sebagai tanda bahwa kehadiran Alana membawa energi yang berbeda, energi yang mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Sejak pertemuan mereka, kehidupan Raka yang sederhana mulai berubah. Hewan ternaknya, termasuk sapi dan kambing, tampak lebih sehat, gemuk, dan lincah. Terkadang, ketika ia memberi makan, mereka tampak lebih antusias, seperti merasakan energi positif di sekitarnya. Raka sendiri merasa lebih kuat, lebih bersemangat bekerja, dan lebih cepat belajar segala hal baru. Ia mulai memahami bahwa kebaikannya menolong Alana bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membuka pintu keajaiban yang tidak bisa ia jelaskan. Hari itu, Raka memutuskan untuk menjelajahi ladangnya lebih jauh. Ia membawa Alana bersamanya, ingin menunjukkan perubahan yang terjadi. Alana berjalan perlahan, tangannya menggenggam lengan Raka, tersenyum setiap kali melihat sesuatu yang luar biasa. Jagung yang tampak lebih tinggi dari biasanya, bunga-bunga yang mekar indah di tepi ladang, dan pepohonan yang menghasilkan buah lebih lebat. Ini luar biasa, kata Alana, matanya bersinar. Aku belum pernah melihat ladang seperti ini.
kau pasti melakukan sesuatu yang istimewa. Raka tersenyum, sedikit malu. Aku hanya menanamnya seperti biasanya. Tapi sejak kau datang, semuanya terasa berbeda. Ladang ini seperti diberkahi. Mereka berdua tertawa ringan, meski hati mereka tetap waspada. Ancaman dari orang-orang yang mengejar Alana masih membayang di kejauhan. Namun untuk sesaat, mereka menikmati keajaiban kecil yang hadir dalam hidup mereka. Siang itu, Raka memutuskan untuk memberi makan ternaknya di kandang. Ia merasa ada energi yang lebih dari biasanya. Ternaknya tampak bersemangat, bahkan sapi yang biasanya malas kini mengikuti arah Raka dengan penuh antusiasme. Alana menatap dengan takjub. Aku merasa energi ini datang dari kita berdua, katanya pelan. Raka mengangguk, hatinya dipenuhi rasa kagum sekaligus bahagia. Ia menyadari bahwa kebaikan hati dan keberanian yang ia tunjukkan dalam menolong Alana bukan hanya menyelamatkan seorang gadis, tetapi juga membawa berkah bagi kehidupan sehari-harinya. Ladang, ternak, bahkan rumahnya kini terasa lebih hidup dan penuh energi. Namun, keajaiban ini juga menimbulkan pertanyaan di hati Raka. Mengapa semua ini terjadi? Apakah Alana memang membawa energi khusus, ataukah ini merupakan balasan atas kebaikannya menolong orang yang membutuhkan? Rasa ingin tahunya meningkat, tetapi ia memilih fokus pada saat ini, melindungi Alana dan menjaga keajaiban yang mulai hadir. Malam tiba, dan suasana rumah kayu Raka terasa hangat. Lampu minyak menerangi ruangan, menciptakan bayangan lembut di dinding. Alana duduk di samping Raka, menatap ladang yang terlihat dari jendela. Raka, aku merasa aman di sini. Bersamamu, aku merasa dunia ini tidak seburuk yang kubayangkan. Raka menatap Alana, hatinya dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. Aku senang kau merasa begitu. Kau aman sekarang, dan aku akan memastikan tidak ada yang mengganggumu, jawabnya. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi penuh ketulusan. Beberapa hari kemudian, keajaiban yang terjadi tidak hanya terlihat di ladang dan ternak. Hal-hal kecil lain mulai muncul. Air dari sumur terasa lebih jernih, udara di sekitar rumah terasa lebih segar, dan bahkan tanaman liar di sekitar rumah mulai tumbuh subur. Raka merasa seolah dunia di sekelilingnya berubah karena keberadaan Alana. Alana sendiri mulai menunjukkan perubahan kecil dalam dirinya. Ia tampak lebih kuat, lebih sehat, dan lebih ceria dibanding saat pertama kali ditemukan Raka. Ia juga mulai terbuka tentang kemampuan intuisi dan energinya, meski tidak sepenuhnya mengungkapkan rahasia yang lebih besar. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, kagum sekaligus penasaran. Hari-hari berlalu dengan cepat. Raka dan Alana bekerja sama di ladang, menjaga ternak, dan merawat rumah. Mereka tertawa, bercanda, dan saling mendukung. Ikatan mereka semakin kuat, tidak hanya karena kebaikan hati Raka, tetapi juga karena pengalaman yang mereka jalani bersama, ancaman dari luar, keajaiban yang muncul, dan rahasia yang mulai terungkap. Di akhir bab 5, malam menyelimuti desa dengan hening. Raka duduk di beranda, menatap langit yang bertabur bintang. Alana duduk di sampingnya, bahunya bersandar pada lengan Raka. Mereka berdua merasakan ketenangan dan kehangatan, meski ancaman dari orang-orang jahat masih mengintai. Raka tahu, keajaiban yang muncul bukan hanya tentang tanaman yang subur atau ternak yang sehat. Ini tentang hati yang tulus, keberanian yang muncul dalam menghadapi bahaya, dan hubungan yang terjalin antara dua jiwa yang berbeda tapi saling melengkapi. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan dan misteri, tetapi untuk saat ini, mereka bisa menikmati keajaiban yang hadir karena kebaikan hati. Dan begitulah,
Bab 5 menutup dengan rasa kagum dan harapan. Keajaiban mulai nyata, hidup mereka berubah, dan meski ancaman masih membayang, Raka dan Alana kini memiliki kekuatan baru, baik dari keajaiban yang muncul maupun dari ketulusan dan keberanian mereka sendiri. Sejak beberapa minggu terakhir, kehidupan Raka dan Alana telah berubah drastis. Ladang jagung tumbuh subur luar biasa, ternak menjadi sehat dan lincah, serta rumah kayu sederhana mereka terasa lebih hangat dan nyaman. Namun, bukan hanya keajaiban di sekeliling yang menarik perhatian Raka, kehadiran Alana juga mulai merubah hatinya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik bukit ketika Raka berjalan ke ladang, membawa cangkul di tangan. Alana mengikuti dari belakang, membawa keranjang berisi benih yang akan ditanam hari itu. Matahari yang hangat menyinari wajah mereka, dan udara pagi terasa segar. Raka menoleh ke Alana, tersenyum. Siap menanam hari ini? Alana mengangguk, senyum kecil menghiasi wajahnya. Tentu. Ladang ini sekarang seperti hidup sendiri, katanya sambil menatap tanaman yang tumbuh subur. Aku tidak pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Raka tertawa ringan, menepuk pundaknya. Aku juga tidak pernah menyangka sesuatu yang biasa-biasa saja bisa berubah begitu cepat. Mungkin ini karena kau di sini, ucapnya, suaranya sedikit bergetar tanpa ia sadari. Alana menatapnya sejenak, matanya berbinar. Raka, kau selalu membuatku merasa aman. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, katanya lirih. Ada kerentanan sekaligus kehangatan di suaranya, membuat jantung Raka berdegup kencang. Sejak saat itu, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Saat menanam benih, mereka saling berbagi cerita tentang masa kecil, mimpi, dan pengalaman masing-masing. Raka menceritakan kehidupan sederhananya sebagai buruh tani yang selalu bekerja keras, sedangkan Alana menceritakan sebagian masa lalunya yang sulit, termasuk tekanan yang ia rasakan dari keluarga dan orang-orang yang mengejarnya. Perlahan tapi pasti, ikatan mereka semakin dalam. Raka mulai menyadari perasaan yang lebih dari sekadar sayang atau peduli. Ada ketertarikan, kekaguman, dan rasa ingin melindungi yang mendalam. Alana pun, meski masih rapuh dan penuh rahasia, mulai merasa nyaman di dekat Raka. Ia menikmati kehangatan dan perlindungan yang ia rasakan, sesuatu yang selama ini tidak ia temukan di tempat lain. Suatu sore, ketika mereka berdua duduk di tepi sungai kecil dekat ladang, suasana terasa tenang. Air mengalir pelan, menciptakan suara lembut yang menenangkan. Raka menatap Alana, ragu-ragu, sebelum akhirnya berkata, "Alana, aku merasa kau bukan hanya membawa keajaiban bagi ladang dan rumah ini, tapi juga bagi hatiku." Alana menatapnya, terkejut sekaligus tersipu. "Raka, aku juga merasa hal yang sama. Kau membuatku merasa aman, dicintai, dan diterima," jawabnya pelan. Ada kehangatan yang menyelimuti mereka, seolah dunia di sekitar ikut merayakan perasaan baru yang muncul. Malamnya, ketika bintang-bintang mulai bertabur di langit, mereka duduk bersama di beranda rumah kayu. Raka memandang Alana dengan lembut, dan tanpa sadar, tangannya meraih tangan gadis itu. Alana menatapnya sejenak, kemudian menggenggamnya dengan lembut. Kedua hati mereka berdebar, tapi ada rasa damai yang aneh, seolah alam pun ikut menyetujui perasaan mereka. Hari-hari berikutnya, keajaiban yang muncul di ladang dan rumah mereka semakin nyata. Jagung tumbuh tinggi dengan hasil yang melimpah, ternak semakin sehat, dan bahkan tanaman liar di sekitar rumah mulai menghasilkan bunga dan buah yang indah. Raka dan Alana pun semakin yakin bahwa kehadiran Alana membawa energi yang luar biasa, sebuah keajaiban yang tidak hanya memengaruhi dunia fisik, tetapi juga hati mereka. Namun,
kehidupan mereka tidak hanya dipenuhi kebahagiaan. Ancaman dari orang-orang jahat yang mengejar Alana masih membayangi. Beberapa kali Raka melihat bayangan mencurigakan di tepi hutan, dan ia menyadari bahwa mereka harus tetap waspada. Ia mulai melatih Alana bagaimana menghadapi situasi darurat, sambil tetap menjaga ikatan emosional yang semakin erat antara mereka. Suatu malam, hujan turun deras. Angin kencang mengguncang rumah kayu, dan suara gemuruh petir terdengar dari kejauhan. Raka menyalakan lampu minyak dan menarik Alana dekat, membungkusnya dengan selimut hangat. "Tidak apa-apa, aku di sini. Kau aman," katanya, matanya menatap gadis itu dengan penuh cinta. Alana bersandar di bahu Raka, merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam waktu lama. "Raka, aku merasa hidupku berubah sejak bertemu denganmu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini," bisiknya, suaranya lirih tapi penuh makna. Raka tersenyum tipis, mengelus rambutnya. "Kau tidak perlu menjelaskan. Yang penting, kita bersama, dan kita akan menghadapi apapun yang datang. Bersama-sama." Malam itu, Raka menyadari bahwa cinta dan keajaiban bukanlah hal yang terpisah. Keberanian, kebaikan hati, dan ketulusan mereka dalam menghadapi ancaman serta menjaga satu sama lain telah menciptakan keajaiban nyata. Ladang yang subur, ternak yang sehat, dan energi positif yang menyelimuti rumah mereka adalah cerminan dari hati mereka sendiri, tulus, penuh perhatian, dan siap melindungi yang dicintai. Di akhir bab 6, meski ancaman dari luar masih ada, Raka dan Alana kini memiliki ikatan yang tidak bisa dipecahkan, cinta yang tumbuh dari ketulusan hati dan keberanian, serta keajaiban yang nyata di dunia mereka. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, penuh misteri dan tantangan, tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar siap menghadapi apapun bersama-sama. Matahari pagi memantulkan sinarnya di ladang jagung yang kini terlihat seperti lahan ajaib. Raka dan Alana sedang bekerja, menyangi gulma dan menanam benih baru. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sejak beberapa minggu terakhir, kabar tentang ladang subur dan ternak yang sehat mulai terdengar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbicara dengan penuh rasa ingin tahu, sebagian bahkan dengan iri. "Raka, aku merasa ada yang mengintai kita," kata Alana suatu sore, matanya menatap tepi hutan yang tampak gelap dan misterius. Raka menoleh, wajahnya serius. "Aku juga merasakannya. Orang-orang itu, mereka penasaran, mungkin ada yang ingin mengambil keuntungan dari keajaiban ini," jawabnya. Hatinya berdebar cepat, mengetahui bahwa ancaman kini tidak hanya datang dari orang-orang yang dulu mengejar Alana, tetapi juga dari rasa ingin tahu dan keserakahan manusia biasa. Malam harinya, Raka duduk di beranda sambil menatap langit berbintang. Alana berdiri di sampingnya, wajahnya pucat tapi penuh tekad. "Raka, aku rasa aku harus menceritakan semuanya. Ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang diriku, tentang energi yang ada padaku," katanya, suaranya nyaris berbisik. Raka menatapnya dengan lembut. "Alana, kau tidak harus menahan diri. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku siap mendengar." Alana menarik napas panjang, menunduk, lalu mulai bercerita. "Sejak lahir, aku memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan di sekitarku. Tanah menjadi subur, tanaman tumbuh lebih cepat, ternak menjadi sehat. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Aku harus hati-hati, karena energi ini juga bisa menarik perhatian orang yang salah." Raka terdiam, memproses kata-kata itu. Ia menatap ladang yang kini tampak subur luar biasa dan ternak yang sehat.
Semua yang terjadi di sekitar mereka mulai masuk akal. "Jadi, ini semua karena kau," gumamnya, campuran kagum dan tak percaya. "Alana, kau membawa keajaiban dalam hidup kita." Alana mengangguk. "Ya, tapi itu juga berarti kita harus lebih berhati-hati. Aku tidak ingin keajaiban ini digunakan untuk hal-hal buruk." Keesokan harinya, orang-orang desa mulai datang ke ladang Raka. Sebagian penasaran, sebagian ingin membantu, dan sebagian lagi hanya ingin memanfaatkan. Raka menyadari bahwa perhatian ini bisa menjadi bumerang. Ia harus melindungi Alana, sekaligus menjaga rahasia yang baru saja terungkap. Seorang pria tua, tetua desa, mendekati Raka dengan wajah serius. "Raka, aku mendengar ladangmu tumbuh subur dalam waktu singkat. Ini bukan hal biasa. Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan?" Raka menatapnya, mencoba tetap tenang. "Ini murni kerja keras dan sedikit keberuntungan. Tidak ada yang lain," jawabnya diplomatis, mencoba menenangkan rasa penasaran orang-orang. Namun tidak semua orang puas. Beberapa mulai merencanakan cara untuk memanfaatkan keajaiban ini. Mereka ingin membeli tanah, menguasai ladang, atau bahkan mencoba membawa Alana pergi. Raka menyadari bahwa konflik baru akan segera muncul. Di tengah kekhawatiran itu, hubungan Raka dan Alana semakin erat. Mereka saling mendukung, menghadapi ketakutan bersama, dan belajar memanfaatkan energi yang dimiliki Alana untuk kebaikan. Raka mengajari Alana bagaimana mengatur energi itu, sehingga keajaiban tetap muncul tanpa menarik terlalu banyak perhatian dari orang-orang yang berbahaya. Suatu malam, hujan turun deras. Kilat menyambar jauh di hutan, dan suara gemuruh menggetarkan rumah kayu. Raka memegang tangan Alana, merasakan energi yang kuat dari gadis itu. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, khawatir. Alana menatapnya, wajahnya basah oleh hujan yang masuk melalui jendela yang bocor. Aku baik. Tapi aku rasa ancaman tidak akan berhenti," jawabnya, suaranya tegas meski ada ketakutan di dalamnya. Benar saja. Keesokan harinya, sekelompok orang asing muncul di desa, menanyakan ladang Raka dan keberadaan Alana. Mereka berpura-pura menjadi pedagang, tapi niat mereka jelas. Mereka ingin memanfaatkan keajaiban yang dimiliki Alana. Raka segera menyadari bahwa ini adalah ujian besar. Ia tidak hanya harus melindungi Alana, tetapi juga menjaga agar keajaiban yang mereka miliki tidak disalahgunakan. Ia mengatur rencana sederhana namun efektif, jebakan, pengawasan di sekitar ladang, dan strategi untuk menghadapi setiap ancaman. Alana pun ikut dilatih, meski dengan hati-hati agar energi yang dimilikinya tidak memicu perhatian lebih. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Orang-orang asing terus mengintai, warga desa mulai berbicara banyak hal, dan rahasia Alana menjadi semakin sulit untuk disembunyikan. Namun di tengah semua itu, Raka dan Alana tetap bersama, saling memberi kekuatan. Mereka belajar bahwa cinta dan keajaiban bukanlah hal yang terpisah, kedua hal itu saling memperkuat, terutama ketika menghadapi konflik. Di akhir bab 7, malam menyelimuti desa. Raka duduk di beranda, memandang ladang yang diterangi cahaya bulan. Alana duduk di sampingnya, tangannya menggenggam tangan Raka erat. Mereka tahu bahwa tantangan berikutnya akan lebih besar, bahwa orang-orang yang iri atau serakah akan datang, dan bahwa rahasia Alana akan menarik lebih banyak perhatian. Namun kali ini, mereka tidak takut. Mereka memiliki ikatan yang kuat, cinta yang tumbuh, dan keajaiban yang nyata. Bersama-sama, mereka siap menghadapi apapun yang datang, dengan keberanian,
kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Malam itu, angin hutan bertiup kencang, membawa aroma basah dari hujan yang baru saja reda. Raka berdiri di depan rumah kayunya, menatap ladang jagung yang diterpa cahaya bulan. Semua tampak tenang, tapi ia tahu itu hanya permukaan. Bayangan orang-orang asing masih bersembunyi di tepi hutan, merencanakan sesuatu. Alana berdiri di sampingnya, wajahnya pucat tapi mata hitamnya tajam menatap pepohonan. Raka, aku bisa merasakannya. Mereka akan mencoba mengambilku atau ladang ini, katanya, suaranya lirih tapi tegas. Raka mengangguk, hatinya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah ujian terbesar mereka sejak awal pertemuan mereka. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Bersamamu, aku siap menghadapi apapun, jawabnya, suara mantap dan tegas. Beberapa jam kemudian, orang-orang asing itu muncul. Kali ini mereka lebih banyak dan bersenjata sederhana, tapi dengan niat jelas untuk merebut ladang dan membawa Alana pergi. Mereka bergerak perlahan, mengintai rumah kayu, memeriksa setiap sudut dengan hati-hati. Raka segera memberi tanda pada Alana untuk masuk ke rumah. Tinggal di sini, jangan keluar. Aku akan menghadapinya, katanya, menyiapkan beberapa jebakan di sekeliling ladang, ranting-ranting yang digantung, batu-batu besar di tempat strategis, dan semak-semak yang bisa menutupi pergerakan mereka. Orang-orang asing itu mulai bergerak, tanpa menyadari jebakan sederhana yang dibuat Raka. Beberapa tersandung, beberapa terpeleset, dan kekacauan kecil terjadi di tepi ladang. Raka memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Alana ke tempat persembunyian di hutan dekat rumah. Saat mereka berdua bersembunyi, Alana merasakan energi aneh yang mengalir dari dirinya. Tanah di sekeliling ladang tampak bergetar halus, tanaman mulai bergerak perlahan, dan ternak di kandang mengeluarkan suara-suara seolah memperingatkan bahaya. Raka, lihat, serunya, menunjuk ladang dari kejauhan. Raka menatap dengan kagum. Ia menyadari bahwa energi yang dimiliki Alana bukan hanya simbol keajaiban, tapi juga dapat melindungi mereka. Tanaman mulai menutupi jalan, semak-semak bergerak seolah menutupi ladang, dan bayangan pepohonan tampak lebih pekat, membingungkan orang-orang asing itu. Orang-orang asing mulai panik. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Ladang yang tampak biasa tiba-tiba menjadi rintangan besar, semak dan tanaman seakan hidup sendiri, dan suara ternak yang keras menambah kekacauan. Raka menyadari bahwa keajaiban Alana bekerja, membantu mereka untuk tetap aman. Namun, Raka tahu mereka tidak bisa hanya mengandalkan keajaiban itu. Ia mengambil langkah berani. Dengan memanfaatkan jebakan yang ia buat dan kecepatan geraknya, ia mulai menakut-nakuti orang-orang asing itu. Beberapa jatuh ke jebakan sederhana, beberapa terpeleset di tanah yang licin, dan kekacauan semakin meningkat. Alana memandang Raka dengan kagum. Raka, kau luar biasa. Kau berani sekali, katanya, suaranya penuh kekaguman. Raka tersenyum, sedikit tersipu. Aku hanya melakukan yang perlu kulakukan. Kau aman sekarang, dan itulah yang paling penting. Pertempuran kecil itu berlangsung beberapa jam. Orang-orang asing akhirnya menyerah dan mundur, menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan keberanian Raka dan keajaibannya menyelimuti ladang serta rumah kayu itu. Raka dan Alana keluar dari persembunyian, saling memandang dengan lega. Malam itu, mereka duduk di beranda rumah kayu, tubuh mereka berdekatan. Alana menggenggam tangan Raka erat. Raka, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Tapi aku merasa, kita kuat bersama, bisiknya, suara lembut penuh emosi. Raka menatapnya, hatinya hangat. Kau benar,
Alana. Bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun. Keajaiban ini bukan hanya tentang ladang atau ternak, tapi tentang kita, keberanian kita, dan hati yang tulus. Hari-hari berikutnya, ladang dan rumah mereka kembali normal, tapi aura keajaiban tetap terasa. Orang-orang desa mulai menghormati Raka dan Alana, menyadari bahwa ladang subur dan ternak sehat bukan hanya hasil kerja biasa, tapi ada sesuatu yang lebih, sebuah energi positif yang melindungi mereka. Raka dan Alana semakin dekat. Mereka tidak hanya saling menjaga, tetapi juga belajar mengenalikan keajaiban yang dimiliki Alana. Raka mengajari Alana bagaimana menyalurkan energi itu untuk membantu tanaman tumbuh, ternak sehat, dan menjaga lingkungan tetap aman, tanpa menarik perhatian orang yang salah. Di akhir bab 8, malam menyelimuti desa dengan tenang. Raka duduk di beranda, memandang ladang yang diterangi cahaya bulan. Alana duduk di sampingnya, bahunya bersandar pada lengan Raka. Mereka berdua tahu bahwa tantangan masih akan datang, bahwa orang-orang yang iri atau serakah mungkin akan kembali. Namun kini mereka tidak takut lagi. Mereka memiliki ikatan yang kuat, cinta yang tumbuh, dan keajaiban nyata yang membantu mereka menghadapi konflik. Bersama-sama, mereka siap melangkah ke bab berikutnya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat satu sama lain. Sejak beberapa minggu terakhir, desa tempat Raka dan Alana tinggal mulai berubah. Ladang jagung mereka yang subur dan ternak yang sehat menjadi perbincangan warga desa. Banyak yang datang untuk melihat sendiri keajaiban yang terjadi, sebagian dengan rasa kagum, sebagian lagi dengan rasa iri. Namun, tidak semua orang berniat baik. Suatu pagi, Raka sedang memeriksa ladang ketika seorang pedagang kaya dari kota tiba-tiba muncul, membawa beberapa pengikut. Wajahnya menunjukkan keserakahan. "Raka, dengar-dengar ladangmu luar biasa suburnya. Aku ingin membeli ladang ini, atau setidaknya bekerja sama denganmu," katanya, suara berat dan meyakinkan. Raka menatapnya tajam. "Ladang ini bukan untuk dijual. Dan aku tidak mencari keuntungan pribadi dari keajaiban ini," jawabnya tegas. Pedagang itu tersenyum tipis, tapi matanya penuh tipu daya. Keajaiban seperti ini bisa menghasilkan banyak uang. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai kesempatan ini hilang, katanya sebelum berbalik, meninggalkan perasaan was-was di hati Raka. Sore harinya, ancaman lain muncul. Sekelompok orang asing yang sebelumnya mencoba menyerang ladang datang kembali, kali ini lebih banyak dan lebih bersenjata. Mereka berusaha mengintimidasi Raka dan Alana, menuntut agar ladang dan keajaiban yang dimiliki Alana diserahkan. Raka menarik Alana ke dalam rumah. "Kita harus bersiap. Mereka tidak akan menyerah begitu saja," katanya, nada suaranya serius. Alana mengangguk, hatinya tegang tapi penuh tekad. "Aku akan membantumu. Kita bisa melindungi ini bersama-sama," jawabnya. Malam itu, ancaman menjadi nyata. Orang-orang asing mencoba menyerbu, tapi ladang yang subur mulai menunjukkan keajaiban dengan cara yang lebih kuat. Tanaman jagung tumbuh cepat, membentuk penghalang alami, semak-semak dan pohon bergerak seolah menutupi jalan, ternak mengeluarkan suara keras, menakut-nakuti para penyerang. Raka memanfaatkan kekacauan itu untuk mengatur strategi. Ia dan Alana bekerja sama, menggunakan jebakan sederhana dan energi Alana untuk menjaga ladang dan rumah. Perasaan mereka semakin kuat, ikatan mereka terasa seperti energi tambahan yang melindungi mereka. Di tengah malam yang gelap, Alana merasakan dorongan kuat dari dalam dirinya. Ia menutup mata dan memfokuskan energi, memancarkan aura yang membuat ladang seakan hidup sendiri. Jagung dan semak-semak bergerak perlahan,
membentuk tembok alami yang menghalangi orang-orang asing. Raka terpesona melihatnya, menyadari bahwa kekuatan Alana kini lebih kuat dari sebelumnya. Pertempuran malam itu berlangsung beberapa jam. Orang-orang asing akhirnya menyerah, menyadari bahwa mereka tidak bisa menaklukkan keberanian Raka dan keajaiban yang menyelimuti ladang serta rumah. Raka dan Alana keluar dari rumah, saling memandang dengan lega. Keesokan harinya, desa menjadi saksi dari berkah yang nyata. Ladang Raka menghasilkan panen melimpah, ternak sehat dan subur, serta tanaman liar di sekitar desa mulai tumbuh dengan indah. Warga desa yang sebelumnya skeptis mulai menghormati Raka dan Alana, menyadari bahwa ladang subur dan ternak sehat bukan hanya hasil kerja biasa, tapi ada energi positif yang nyata. Seorang tetua desa mendekati Raka. "Raka, kau telah menjaga desa ini. Ladangmu bukan hanya memberimu kehidupan, tapi juga membawa berkah bagi kami semua," katanya, matanya berkaca-kaca. Raka tersenyum, menunduk hormat. "Ini semua berkat Alana. Tanpa dia, aku tidak akan bisa melakukan apapun," jawabnya. Alana berdiri di samping Raka, wajahnya berseri-seri. "Aku hanya ingin membantu." Raka yang menunjukkan keberanian dan ketulusan hati. "Bersamaku, kita bisa melakukan hal-hal baik," katanya. Seiring waktu, keajaiban yang dimiliki Alana mulai dirasakan oleh seluruh desa. Tanah yang sebelumnya gersang menjadi subur, air di sungai menjadi jernih, tanaman tumbuh lebih cepat, dan hewan ternak menjadi sehat. Warga desa mulai bekerja sama dengan Raka dan Alana untuk menjaga ladang dan lingkungan, belajar bahwa kebaikan hati dan keberanian bisa membawa berkah bagi banyak orang. Malam itu, Raka dan Alana duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang. "Raka, aku merasa hidupku berubah total. Bersamamu, aku merasa aman, dicintai, dan bisa menggunakan kemampuan ini untuk kebaikan," kata Alana lembut. Raka menggenggam tangannya, tersenyum hangat. "Aku juga, Alana. Kau telah membawa keajaiban dalam hidupku. Aku tidak hanya menemukan keberanian, tapi juga cinta yang tulus. Bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun." Di akhir bab 9, puncak konflik telah dilewati, tetapi perjalanan mereka belum selesai. Keajaiban yang nyata telah membawa berkah bagi desa, tetapi juga menarik perhatian banyak pihak. Raka dan Alana kini sadar bahwa tanggung jawab mereka lebih besar, melindungi keajaiban, menjaga orang-orang yang dicintai, dan memastikan bahwa energi positif yang ada tidak disalahgunakan. Mereka duduk bersama di beranda, bahu bersandar, merasakan damai dan hangatnya malam. Cinta mereka semakin dalam, keberanian mereka semakin kuat, dan keajaiban yang mereka miliki semakin nyata. Dengan tekad dan hati tulus, mereka siap menghadapi bab terakhir, bab di mana semua rahasia terungkap dan keajaiban mencapai puncaknya.